Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Khanafiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ushul Sunnah karya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah: وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ dan barang siapa yang melakukan pemberontakan terhadap salah satu pemimpin kaum muslimin yang sah, wa qad kanu ijtama'u alaihi, yang mana kaum muslimin telah sepakat untuk menjadikannya sebagai penguasa muslim yang sah. Wa aqarru lahu bil khilafati, dan mengakuinya sebagai pemimpin. Bi ayyi wajhin kana, baik cara mendapatkan kepemimpinannya itu birridha, dengan diridhoi sama rakyatnya, awil ghalabati, atau dengan cara menggulingkan kekuasaan pemimpin sebelumnya. Faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimina, maka pemberontak ini berarti telah mematahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah menyelisihi athar-athar, yakni hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa imma tal khariju alaihi, jika sang pemberontak tadi mati di atas pemberontakannya, jadi belum tobat, akan mati di atas pemberontakannya, mata mitatan jahiliyatan, matinya sama dengan matinya orang jahiliyah yang telah melakukan kebiasaan yang sama, yakni suka memberontak kepada pemimpinnya yang sah, ya. Nah, wala yahillu qitalu sultani,
dan tidak halal memerangi penguasa muslim yang sah. Walal khuruju alaihi, dan dilarang pula memberontak li ahadin minan nas, dikarenakan ada salah satu manusia yang mengobarkan api pemberontakan itu. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnah wa tariq. Barang siapa yang mengobarkan api pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah, maka dia itu layak disebut dengan mubtadi', tidak sesuai dengan sunnah dan jalan yang benar. Naam, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang sebelumnya, kita telah mengetahui prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa muslim yang sah. Yani as-sam'u wa ta'ah fima dunal ma'siyah. Mendengar dan mentaati semua keputusan-keputusan penguasa selama bukan permasalahan maksiat. Kemudian bila diperintahkan dengan perintah-perintah maksiat, maka tidak mendengar dan tidak mentaati perintah yang maksiat itu, tetapi tidak sampai melepaskan tangannya dari apa ini? Baiat terhadap penguasa muslim yang sah. Tidak sampai kemudian melakukan pemberontakan. Keputusan-keputusan yang lain yang tidak menyelisih syariat masih tetap wajib didengarkan dan ditaati. Yang tidak ditaati itu cuma perintah-perintah yang melanggar syariat saja. Nah, maka pada kesempatan kali ini temanya ialah tahrimul khuruj ala a'immatil muslimin. Haram hukumnya memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Jadi haram hukumnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang sah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa dihukumi haram? Dikarenakan melanggar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mewajibkan kepada kita untuk tetap mendengar dan mentaati penguasa muslim kita dan tidak memberontak kepadanya. Kalau memberontak berarti melanggar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau ada yang bilang, wah, yang berani memberontak kepada penguasa muslim yang zalim adalah pemberani. Jihad, katanya ya. Al-jawab, memang mereka itu para pemberani dalam menyelisih sunnah. Orang yang sangat berani dalam menyelisih sunnah. Waliyatubillah. Kemudian, ikhwana fillah a'azakumullah, bentuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Ini dijelaskan oleh para ulama ialah terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah bisayf. Yang kedua ialah bil kalam. Memberontak dengan pedang, itu maksudnya ialah dengan jalan kekerasan fisik. Pedang itu mewakili senjata-senjata yang lain. Ya. Entah pentungan, entah senapan angin, atau senjata api, atau bahkan bom-bom, ataupun
senjata-senjata yang lain. Melakukan gerakan apa ini? Kudeta dengan kekerasan. Termasuk bentuk al-khuruj ala sultan. Ya. Terserah mereka namakan gerakannya itu dengan gerakan yang model kayak apa. Dengan nama yang sebaik apapun yang mereka inginkan. Tapi menurut pandangan syariat itu namanya al-khuruj ala sultan. Memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Dan itu hukumnya haram. Niat yang baik tapi kayak gitu modelnya. Nah, maka niat yang baik tadi itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu mungkin mereka niatnya baik ya kan? Untuk supaya penguasa muslim yang zalim tadi itu segera mundur saja, ya. Akhirnya mereka melakukan gerakan kudeta dengan kekerasan. Demo besar-besaran dengan bakar gedung atau dengan lempar batu, lempar bom ataupun yang lainnya termasuk ini. Atau langsung mengerahkan pasukan bersenjata untuk melawan penguasa muslim yang sah dengan prajurit-prajuritnya. Seperti gerakan GAM itu ya, dulu itu ya. Gerakan apa ini? Aceh Merdeka dan sebagainya. Nah, itu semuanya termasuk bentuk pemberontakan bisayf. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua, ialah bil kalam. Yakni menjelek-jelekan penguasa. Nah, menjatuhkan wibawanya, menyebarkan aibnya di tengah-tengah keramaian manusia, tengah-tengah kaum muslimin, dalam rangka menebarkan kebencian terhadap penguasanya. Nah, baik itu di seminar-seminar atau di mimbar-mimbar khutbah Jum'ah atau di majelis-majelis ta'lim atau di acara kampanye-kampanye atau di acara sunatan masal atau di acara buka bersama atau dalam acara yang lainnya. Termasuk bentuk al-khuruj ala sultan. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Rabi' bin Hadi al-Mukhari, hafidhullah ta'ala. Dia ditanya, halil khuruj bisayf faqat amil khuruj yadkhulu fil qalam fi wulatil umur? Ya Syekh, apakah yang namanya pemberontakan terhadap penguasa muslim yang sah itu hanya dengan pedang saja? Ataukah dengan ucapan tadi termasuk juga bentuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah? Apa jawab beliau? Kulluhu minal khuruj. Semuanya termasuk bentuk apa ini? Pemberontakan terhadap penguasa muslim yang sah. Sama-sama hukumnya haram. Barakallahu fikum. Bahkan provokatornya itu lebih berbahaya daripada sekedar pemberontakan bisayf. Nah, karena itu adalah otaknya, ya, otak yang memang menebarkan permusuhan antara rakyat dengan penguasa. Barakallahu fikum. Ya terserah mereka mengatasnamakan orasinya dengan orasi keadilan atau lain sebagainya, terserah menggunakan nama-nama pinjaman yang baik, silakan. Yang penting menurut Islam jelek. Syariat tidak terpengaruh dengan perubahan nama, ya. Terbiasa menghadapi mereka yang sudah memanipulasi nama itu. Khamar dikasih nama minuman mulia, haram, ya. Nah, minuman ahlul jannah. Oh, yang penting khamar itu apa ini?
haram. Mau dikasih nama Sprite atau dikasih nama Legen atau dikasih nama teh atau dikasih nama apa? Air mineral, nah terserah. Yang penting kalau dia itu termasuk khamr, ya haram. Termasuk gerakan pemberontakan terhadap penguasa muslim yang sah, baik dengan bisaif atau bil kalam, baik dengan menggunakan nama apapun, kemas sedemikian rupa sampai orang-orang terpengaruh, ya semuanya itu tetap haram. Ya, barakallahu tidak boleh dilakukan. Masya Allah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala adalah tokoh yang paling didolimi sama penguasanya saat itu. Sampai menerima perlakuan yang tidak pantas diterima oleh manusia. Apalagi sebagai ulama besar yang harusnya dihormati oleh negaranya, tapi dihina oleh penguasanya. Cambuk, penjara, ya, paksa untuk mengakui bahwasanya Al-Quran ialah makhluk. Tetapi tidak pernah keluar satu kata pun dari Imam Ahmad bin Hanbal kepada para pendukung beliau untuk melakukan gerakan apa ini? Separatis. Gerakan pemberontakan kepada pemimpin muslim yang sah. Dan juga tidak pernah Imam Ahmad bin Hanbal kemudian menjatuhkan dan menjelek-jelekan penguasanya. Nah, sekalipun kayak gitu orangnya itu kejamnya kepada beliau. Bahkan beliau memaafkan tindakan penguasanya semacam itu. Ya. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, pengikutnya banyak sekali. Kalau seandainya digerakkan Imam Ahmad, kita aja mungkin akan terjadi perlawanan yang cukup kuat terhadap pemerintah saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal tetap memegang teguh prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yakni yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tetap menyatakan untuk sabar dalam menghadapi penguasa-penguasa semacam itu dan tidak melakukan tindakan pemberontakan. Bagaimana dengan orang yang mengobarkan pemberontakan itu dalam keadaan sudah tahu itu sudah menyelisih sunnah, tapi dia tetap mengobarkan semangat masyarakat untuk benci dengan pemerintahnya dan berusaha menggulingkan kekuasaannya. Ahmad bin Hanbal menyatakan fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnah wa tariq. Orang itu layak disebut mubtadi'. Dai-nya itu, ya, pentolannya itu, ya, mubtadi'. Dengan alasan mereformasi, atau dengan alasan menegakkan demokrasi, atau dengan alasan-alasan yang lainnya, kita nggak mau pusing dengan istilah-istilah mereka. Yang penting tindakan mereka itu cukup berbahaya bagi keselamatan agama mereka. Dan orang yang punya pemikiran semacam itu dan menggerakkan massa untuk melakukan semacam itu, ini kalau sudah tahu itu termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dia memang nggak mau peduli dengan masukan-masukan dan nasihat, dalam keadaan dia berdalil dengan keadilan dan sebagainya, bahwa mubtadi', orang itu layak disebut mubtadi'. Nah, bagaimana kalau seandainya penguasanya itu kafir? Pemilu, ternyata yang menang ialah calon presiden kafir. Presidennya kafir, wakil presidennya kafir. Presidennya orang Kristen, wakil presidennya orang Hindu.
Bagaimanakah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi hal semacam itu? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1709. Bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah mengambil janji setia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat ini ya. Ala sam'i wa ta'ati. Untuk tetap mendengar dan mentaati penguasa muslim kita yang sah. Fil usri wal yusri. Dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Wal mansyati wal makrahi. Dalam keadaan semangat atau dalam keadaan tidak suka sama penguasanya. Ya. Wa ala atharatin alaina. Dan juga sekalipun penguasa kami menzalimi kami dalam hal ekonomi. Asar itu memonopoli dalam masalah apa ini? Ekonomi. Rakyatnya enggak dikasih apa-apa. Kekayaan negara dimakan sendiri sama penguasa dan keluarganya, ya. Nah. Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Dan kami juga telah berjanji setia di hadapan Rasulullah SAW untuk tidak melengsarkan penguasa kita yang sah. Hatta tarawul kufral bawah. Sampai kalian melihat ada kekufuran yang nyata pada penguasamu. Dalam hadis ini jelas ya. Batas terakhirnya asam wa ta'a ialah kalau penguasanya kafir. Kalau asalnya muslim kemudian murtad, ganti agama. Yaitu batas terakhir kita asam wa ta'a. Nah, kalau penguasanya kafir, ya saat itu sudah tidak ada asam wa ta'a. Jelas Kristennya, jelas Hindunya kok ya. Nah. Barakallahu. Kemudian hal ini ikhwan fillah azakumullah ditanyakan juga kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Apakah ketika penguasa kita itu kafir, kita dibolehkan langsung untuk melakukan pemberontakan? Jawab oleh beliau, hukum asalnya boleh. Tetapi untuk melaksanakan pemberontakan itu, untuk melengsarkan penguasa itu, maka dilihat maslahat dan mafsadahnya. Jadi pelaksanaannya dilihat maslahat dan mafsadahnya. Apa maslahat dan mafsadah yang diperhitungkan? Adakah kaum muslimin yang di belakang penguasa kafir itu? Tentaranya atau pendukungnya? Kalau memang tidak ada, na'am, thayyib. Kobarkan semangat jihad fisabilillah menghadapi penguasa kafir tadi. Segera digulingkan. Kalau kalian mampu melaksanakannya. Kalau belum mampu, tahan. Atur strategi sampai mampu. Ya. Tapi kalau di belakang penguasa itu ada kaum muslimin yang mendukungnya. Tentaranya banyak yang muslim yang mendukungnya. Dikhawatirkan kalau dipaksakan pelaksanaan kudeta itu akan terjadi pertumpahan darah
sesama kaum muslimin, bahkan bisa kalah karena pendukung penguasa tadi lebih banyak, maka tidak diperbolehkan diterapkan saat itu. Sabar sampai saatnya. Nah, sabar sampai apa ini? Saatnya tiba. Jadi hukum asalnya itu apa? Boleh menggulingkan kekuasaan penguasa kafir. Nah, tapi pelaksanaannya dilihat sikon, situasi dan kondisi. Ini dalilnya ini. Tapi kalau penguasa kita itu masih muslim, masih mengakui dirinya itu muslim, nah, sekalipun kayak apa fasiknya, suka bunuh, suka zina, suka khamar, suka KKN dan sebagainya, nah, kita tetap diminta sabar, tidak boleh menggulingkan kekuasaannya. Tapi kita terus beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang syar'i, ya, menasihati penguasa secara langsung atau mendakwai umat supaya mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mengajak umat untuk mendoakan kebaikan penguasa itu agar mendapat hidayah dari Allah supaya sadar tidak melakukan perbuatan yang maksiat tadi itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, Rasulullah bersabda, "Innahu yusta'malu alaikum umara." Sungguh akan ada penguasa yang akan mengurus urusan kalian. Fata'rifuna wa tunkirun. Kalian mengenal penguasa itu sebagai orang jahat. Dan kalian mengingkari kejahatannya. Faman angkara faqad salima. Barang siapa yang mengingkari kejahatannya, dia selamat. Wa man kariha faqad bari'ah, dan siapa saja yang membenci kejahatan penguasa itu, dia telah berlepas diri dari penguasa itu. Walakin man radiya wa ta'aba, tapi yang berdosa ialah yang ridha dengan penguasanya tadi dan mengikuti penguasa tadi itu. Kalau para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita boleh memerangi mereka? Model pemimpin semacam itu. Hanya melakukan pemberontakan, menggulingkan kekuasaannya. Bisaif khususnya, ya. Qala la, kata Rasulullah, jangan. Ma sallu, selama mereka sholat. Sholat ini kata para ulama adalah perwakilan dari Islam. Kalau enggak sholat berarti kafir. Karena memang jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu sudah apa ini? Kafir. Nah, ma sallu, selama mereka masih sholat. Berarti sudah puncak-puncak kezaliman penguasa, ya. Nah, tapi kalau mereka masih sholat, nah, bagaimanapun modelnya, orangnya, nggak boleh kita lengserkan kekuasaannya, ya. Barakofiku. Ini karena pertimbangan syariat itu lebih jauh daripada pertimbangan sebagian orang yang mengatakan wawasannya luas itu, ya sebetulnya kurang luas. Nah, karena mereka nggak memahami prinsip Ahlussunnah sehingga pikirannya belum luas. Nah, ya kan? Kalau pengen luas ya harus mengkaji prinsipnya Ahlussunnah dan mengamalkannya. Nah, baru dikatakan luas. Baik. Kenapa kok nggak boleh? Padahal jelas-jelas zalim. Tadi itu dalam rangka menghindari mafsadah yang lebih besar. Karena dia sebagai penguasa bisa berbuat seenaknya, menghancurkan kaum muslimin dan menumpahkan darah kaum muslimin. Haqqafikum. Ya, tapi kalau dengan kesadaran sendiri dia mundur, nah, ya alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah, begitu.
Nah, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi gerakan demonstrasi, gerakan kudeta, gerakan pemberontakan, semuanya itu bertentangan dengan prinsip al-haq, prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Selanjutnya. Qala rahimahullah wa qitalul lususi wal khawarij jaiz. Memerangi para pencuri dan perampok serta para pemberontak jaiz, hukumnya boleh. إذا أعرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله. Jika para pencuri dan para pemberontak itu mengancam keselamatan nyawa seseorang dan hartanya, maka orang itu boleh berperang membela dirinya dan hartanya. Wa yadfa'u anha bikulli ma yaqdir, dan membela dirinya dengan apa yang ia mampu. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada poin yang ke-22 ya. Karena terkait dengan hukuman bagi para khawarij menurut pandangan Islam ya. Allah taala alam bissawab.